Kasian banget wanita ini menderita penyakit yang sangat langka guys, yaitu mulutnya itu seperti ini. Gak cuman itu, bahkan dari mulutnya itu keluar bau yang sangat tidak enak guys. Dan lebih parahnya lagi, gak ada obat buat mengobatinya. Tetangganya pun pada heran guys melihat penyakit yang diderita sama wanita ini. Dan usut punya usut, ternyata dulunya wanita ini adalah orang yang suka ngibah guys. Dan mungkin saja itu adalah azab karena perbuatan yang dia lakukan selama masih hidup. Para warga ini menolak memandikan jenazah guys, soalnya jenazahnya itu baunya minta ampun. Kemudian Pak Ustadz pun menegurnya guys, dan dia bilang kalau gak ada yang memandikan jenazah itu, yang bakalan menanggung dosa itu bakalan satu kampung guys. Dan mau gak mau, pria ini pun langsung memandikan jenazah itu. Setelah itu dia itu menaruh jenazahnya di dalam rumahnya guys. Tapi tiba-tiba api dari jenazah ini guys yang membuat semua orang pun panik. Dan usutnya usut selama hidupnya dia itu adalah pencuri guys. Gak cuma itu, bahkan dia itu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Pria ini ditemukan meninggoy di dalam rumahnya guys. Dan ketika ditemukan kondisinya itu udah bau banget guys. Dan kemungkinan dia itu sudah meninggoy selama 1 minggu yang lalu. Kemudian jenazah ini pun langsung dimandikan guys. Tapi ketika penutup jenazah ini coba dibuka sama salah satu warga, tiba-tiba keluar binatang dari dalam mulutnya guys, yang membuat para warga pun pada muntah. Dan usut punya usut, ternyata dulunya pria ini adalah pencuri guys. Dan mungkin saja itu adalah azab karena perbuatan yang dia lakukan semasa dia hidup. Para warga ini mencium bau busuk dari rumah ini guys. Kemudian mereka pun penasaran dan dia coba ketok pintunya guys. Dan setelah diketok-ketok ternyata nggak ada yang respon sama sekali. Dan ketika dilihat ke bawah, ternyata di bawah itu ada cairan hitam yang baunya itu busuk banget guys. Akhirnya rasa penasaran pun makin memuncak. Dia pun berinisiatif buat mendobrak pintunya guys. Dan setelah didobrak ternyata di dalamnya itu ada orang yang meninggoy guys. Dan usut punya usut, ternyata dia itu tinggal sebatang kara dan nggak ada yang ngurus guys. Dan mungkinan dia itu udah meninggoy 1 minggu yang lalu. Kasian banget ketika jenazah ini mau dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke pemakaman, ternyata jenazahnya itu udah bau banget guys, yang membuat para warga pun pengen muntah. Tapi mau nggak mau dia itu harus memakamkannya guys. Dan di perjalanan tiba-tiba mobil ambulannya itu mengalami kendala guys, yang membuat dia itu hilang kendali dan tiba-tiba mobilnya pun terbakar guys. Para warga pun sangat heran dengan apa yang terjadi sama jenazah ini guys. Dan usutnya usut, ternyata dulunya semasa masih hidup jenazah ini tuh adalah orang yang durhaka guys. Jenazah ini mau dimasukkan ke dalam liang lahat guys, meskipun kondisinya itu gosong karena terbakar. Ibunya yang melihatnya pun hanya bisa menangis guys, menyaksikan anaknya terkena azab seperti ini. Dan ketika jenazahnya itu sudah dikuburkan, tiba-tiba ada petir yang menyambar guys. Ibunya pun hanya bisa pasrah dan dia berdoa semoga aja anaknya itu bisa diampuni segala dosa-dosanya guys. Nah, buat pelajaran, kalian gak boleh melawan ke orang tua ya. Para warga ini mau memakamkan jenazah ibu ini guys, tapi di perjalanan kerandanya itu gerak-gerak sendiri yang membuat para warga pun pada panik. Tapi mau nggak mau jenazah ini tuh harus dimakamkan guys. Dan ketika jenazah ini mau masukin komplek pemakaman, tiba-tiba ada petir yang menyambar guys, yang membuat jenazah ini pun terpental. Para warga yang melihat pun sangat heran guys, kenapa semua ini tuh bisa terjadi. Dan usutnya usut, dulunya orang ini adalah orang yang durhaka guys, dan mungkin saja itu adalah azab karena perbuatan yang dilakukan semasa hidup. Ketika jenazah ini mau dimandikan, tiba-tiba air kerannya itu malah macet guys, padahal sebelumnya air kerannya itu menyala. Melihat hal itu, para warga pun sangat aneh guys. Kemudian mereka semua itu mendoakan jenazah ini dan gak lama kemudian air kerannya pun menyala guys. Tapi ketika para warga ini sedang memandikannya, tiba-tiba kasihan banget ibu ini mengeluh sakitan di perutnya guys, dan lama-kelamaan perutnya itu membesar. Gak cuman itu, bahkan dia itu merasakan panas di perutnya guys, sampai-sampai dia itu gak kuat menahan sakitnya. Dan parahnya gak ada satu orang pun yang tahu guys. Dan setelah 3 hari, tetangganya itu mencium bau busuk yang sangat menyengat dari rumah ini. Dan setelah rumah itu dibuka, ternyata ibu ini tuh udah meninggoy guys. Dan usut punya usut, dulunya ibu ini adalah penjual beras, tapi dia itu curang dalam penjualannya guys. Dan mungkin saja itu adalah azab karena perbuatan yang dia lakukan. Kasian banget ketika jenazah ini mau dimandikan, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat dari jenazah ini guys, yang membuat para warga pun pada mengeluh. Tapi mau nggak mau dia itu harus memandikannya guys, soalnya itu adalah tugas seorang muslim. Dan ketika salah satu wanita ini coba membuka mukanya, ternyata mukanya itu udah hancur banget guys. Para warga pun sangat aneh kenapa semua ini tuh bisa terjadi. Dan usut punya usut, dulunya orang ini adalah orang yang suka jual ayam tiren guys. Dan mungkin saja itu adalah azab karena perbuatan yang dia lakukan selama masih hidup. Ngeri banget ketika jenazah ini mau dikafankan, ternyata lidahnya itu malah keluar guys, yang membuat semua orang pun pada panik. Suaminya yang melihatnya pun hanya bisa menangis guys. Kemudian Pak Ustadz itu nanya ke suaminya perbuatan apa yang dilakukan sama istrinya semasa hidup. Kemudian suaminya itu menceritakan guys kalau ternyata istrinya dulunya adalah orang yang suka nyebar fitnah guys, dan mungkin saja itu adalah azab karena perbuatan yang dia lakukan.
Ketika jenazah ini mau dimasukkan ke dalam liang lahat, ternyata jenazahnya itu malah nempel di keranda guys, yang membuat jenazahnya pun nggak bisa dilepas. Semua orang yang melihatnya pun sampai heran guys, kenapa semua ini tuh bisa terjadi. Kemudian Pak Ustadz itu nanya guys ke suaminya, perlakuan apa yang dilakukan orang ini ketika masih hidup, dan ternyata orang ini dulunya adalah orang yang suka nyebar fitnah guys, dan mungkin saja itu adalah azab karena perbuatannya.